Yesus bilang dia itu berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, saudara-saudara, kalau mati itu nyawa kita dicabut. Bahkan kita doa penyerahan pun itu tidak menentukan. Mau undang ketua sinode, gembala sidang, atau gabung sekaligus ketua sinode, gembala sidang, ketua rayon, dan ketua komisi. Sudah bersatu hati dan berkata, ambillah Oma Tuhan. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan semua, Tuhan luar biasa bagi kita. Pada hari ini kita ada dengan penuh sukacita di hari Paskah tahun 2023 yang sangat memberkati kita semua. Mari kita perhatikan Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, dan 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dari tahun ke tahun, saudara-saudara, kalau dengar khotbah-khotbah Paskah termaksud di gereja ini, kita selalu menyoroti sisi positif dari Paskah. Maksud saya adalah bahwa sering saya berkhotbah dan juga kawan-kawan pendeta lain berkhotbah bagaimana dampak dari kebangkitan Kristus itu kepada pengikut-pengikut Kristus yang waktu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, bahkan pada waktu Yesus mati itu pengikut-pengikutnya mengalami keterpurukan luar biasa. Mereka putus asa, mereka lemah, mereka kecewa, mereka ketakutan. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian harus pergi keluar dari persekutuan orang benar karena merasa bahwa apalah artinya sebuah persekutuan tanpa pemimpin yang bernama Yesus. Bahkan ada yang sudah tinggalkan Yerusalem dan berjalan menuju Emmaus, dari kota penuh pengharapan, dari kota perjanjian menuju kepada kota yang penuh keputusasaan, saudara-saudara. Dan kalau kita dengar khotbah-khotbah yang lalu atau mungkin khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi puji Tuhan, Yesus yang bangkit tidak membiarkan milik kepunyaannya, pengikutnya, murid-muridnya, orang-orang pilihannya. Kalau saya bicara murid-murid, saya bicara orang pilihan, itu sudah harus tertanam di otak kita. Orang-orang itu bukan orang sempurna. Mereka orang lemah, mereka juga bisa gagal, bisa jatuh dan lain sebagainya. Tetapi itulah tujuan Yesus, dia datang menjelma menjadi manusia. Supaya manusia-manusia pengikutnya ini yang dipenuhi dengan kelemahan, ya, tahu kepada siapa dia berlari. Dan Yesus juga tahu bagaimana menolong mereka. Mereka pernah dilukai, Yesus pernah dilukai. Mereka pernah dicobai, Yesus pernah dicobai. Mereka pernah dihianati, Yesus pernah dihianati. Mereka pernah menangis, Yesus pernah menangis, saudara-saudara. Makanya di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18, ayat itu berkata demikian. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka apa? Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Hanya bedanya kita pengikutnya, orang-orang pilihannya, kita belum sempurna selama di dunia ini. Nanti masuk surga baru kita sempurna toh. Tapi kalau Yesus sempurnanya
tidak berkurang. Mulai dia sebagai Allah, dia menjelma sebagai manusia, sampai kemudian dia bangkit dan dia pakai dua-dua. Dia Allah sungguh-sungguh Allah, dia manusia sungguh-sungguh manusia. Karena dia satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, maka selama-lamanya dia manusia, selama-lamanya dia Allah. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 15, sama-sama lagi 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dengar, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya apa? Tidak berbuat dosa. Menarik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak membiarkan pengikut-pengikutnya terpuruk dalam kelemahan mereka berlarut-larut. Maka dalam peristiwa kebangkitan, kita sering menyoroti bagaimana dampak perjumpaan Yesus yang sudah bangkit itu dengan semua pengikut-pengikutnya yang terpuruk itu betul-betul membangkitkan mereka, memberi harapan baru, seperti memberi hidup baru kepada mereka. Lihat saja, katakan perjumpaannya dengan Klopas dan temannya. Dalam Lukas pasal 24 itu, di sana benar-benar mereka sudah ada dalam keputusasaan, tapi perjumpaan dengan Yesus membaharui mereka. Thomas yang sudah keluar dari persekutuan kemudian dipulihkan. Petrus dan lain sebagainya, semua merasakan pemulihan itu. Petrus merasakannya secara khusus karena di pantai Danau Tiberias, pantai di mana dia pernah dipilih, dia diselamatkan. Dia ikut masuk dalam pelayanan. Di pantai itu juga pemulihan terjadi. Makanya saudara-saudara, di kemudian hari ketika menyinggung kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang Petrus tulis dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, Petrus bilang begini, perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas di sini bahwa mereka sudah tidak punya pengharapan, tetapi firman Allah ini luar biasa. Ya, Petrus bilang Tuhan itu telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Makanya jangan heran di kemudian hari mereka menjadi saksi yang militan. Mereka yang ketakutan tidak ketakutan lagi. Mereka yang dulu menyangkal tidak menyangkal lagi. Bahkan di depan orang-orang yang sebenarnya dari sudut pandang manusia sangat mengancam keselamatan jiwa mereka secara jasmani, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tetap memberitakan bahwa Yesus Mesias. Tidak ada yang seperti dia. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran. Itu dampak orang berjumpa dengan Yesus. Tapi Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15 yang kita baca ini, ada respon yang lain. Respon yang sangat kontradiksi dengan apa yang dialami oleh pengikut-pengikut Kristus yang terluka, tapi kemudian dipulihkan itu. Respon itu adalah respon di mana orang-orang yang dari awal membenci Yesus dan ajaran-ajarannya, apalagi klaim-klaimnya, dan klaim yang paling mengerikan yang pernah Yesus nyatakan di depan umum. Entah mereka dengar langsung atau tidak dengar langsung, tapi perkataan Yesus itu kelihatannya tersebar begitu rupa. Perkataan tentang apa? Klaim tentang apa? Yesus bilang dia itu berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, saudara-saudara, kalau mati itu nyawa kita dicabut. Bahkan kita doa penyerahan pun itu tidak menentukan. Mau undang ketua sinode, gembala sidang, atau gabung sekaligus ketua sinode, gembala sidang, ketua rayon, dan ketua komisi. Sudah bersatu hati dan berkata, ambillah Oma Tuhan. Tuhan kalau bilang belum, tidak akan. Oma akan tetap ada sebagaimana Oma ada. Iya kan? Artinya begini, saya ini spesialis doa penyerahan. Ya kebetulan beberapa sukses. Ya, langgar 1 jam lewat, langgar 2 jam meninggal. Dan entah kenapa, ini apakah memang saya terpanggil untuk hal-hal seperti ini. Pokoknya kalau orang sakit biasa melatok tidak laku, tapi yang sekarat
Waduh, itu gua banget tuh. Soundman, ini oke kau pun suara. Ini, kalau bisa kesana sedikit, rasa-rasa nyaman. Jadi pokoknya yang sekarat-sekarat, itulah saatnya di mana saya hadir. Ada juga yang penyerahan, tapi ada juga yang sudah sekarat, tetapi tetap berdoa. Pak, kami minta supaya kesembuhan. Dia bilang, kau pikir kesembuhan dari saya, ya kan? Jadi doa, pulang mereka telepon, Bapak sudah. Sembuh, mati Bapak ya. Itu lebih dari 5 kali kekasih-kekasih Tuhan. Tapi saya mau tekankan, itu bukan karena kita yang hebat lalu kita yang menentukan. Tidak bisa. Yang namanya manusia, biar dia doa serahkan pun, tapi kalau belum jadwal meninggal, dia tidak akan meninggal. Berbeda dengan Yesus. Makanya kalau ada kawan-kawan Islam bertanya, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Karena mereka berpikir Yesus itu nyawanya dicabut oleh Allah. Nah kalau Yesus itu nyawanya dicabut oleh Allah, berarti Yesus itu bukan Allah. Nah kalau Yesus bukan Allah, berarti kepercayaan kita turun-temurun. Bahkan sebelum Islam lahir, agama Islam lahir, sudah percaya tuh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Lalu teman-teman Islam muncul, mereka protes, Yesus nabi biasa. Karena memang ajaran Islam begitu. Ajaran Islam tidak bisa terima bahwa Yesus Tuhan. Dan itu urusan kawan-kawan Islam. Hanya saja ini kepercayaan kami, bukan kepercayaan abal-abal. Ini kepercayaan yang ada dasarnya. Kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada teman-teman Muslim tanya, siapa yang cabut nyawa Yesus? Saya ngerti, beberapa teman Muslim tanya saya dengan harapan saya menjawab, atau dengan harapan orang Kristen yang mereka tanyai menjawab, Allah yang cabut. Kalau Allah yang cabut, maka Yesus bukan Allah. Tapi faktanya bukan siapa-siapa yang cabut, bukan Allah yang cabut, bukan setan yang cabut, bukan malaikat yang cabut. Yesus serahkan menurut kerelaannya sendiri. Tidak ada yang paksa dia. Dia serahkan dan dia berkuasa untuk mengambil kembali. Nah, doktrin seperti ini belum ada nabi manapun mengkhotbahkan ini. Sehebat-hebatnya Musa dengan mujizat dan kepemimpinannya, sehebat-hebatnya Elia yang terangkat hidup-hidup ke surga, tidak berani mengatakan, aku berkuasa memberikan nyawaku. Bahkan Anda masih ingat, Elia pernah berdoa minta mati, tapi dia tidak mati. Elia itu pernah berdoa minta mati, Isabel kejar dia. Mati? Tidak mati. Lu sapa Elia? Seolah-olah Tuhan bilang begitu. Lu diam aja, jatuh tempo bar. Tapi Anda lihat kan, dia minta mati. Ternyata Tuhan siap satu anugerah. Lu gak bakalan mati, lu diangkat hidup-hidup. Itu anugerah bukan? Jadi memang tidak ada seperti Yesus yang bisa mengatakan seperti Yohanes 10 ayat 18. Anda dengar ayat itu? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada satu manusia pun di kolong langit yang bisa klaim begini. Tidak ada. Saya mau kasih terserah saya mau ambil terserah saya. Makanya sebelum dia mati aja, dia sudah omong, saya mati 3 hari saya bangkit. Siapa berani omong begitu? Ada di antara saudara, Nambet mati. Siapa? Hah? Kita mati saat kita tidak tahu matinya karena mana? Iya kan? Anda lihat berkali-kali di dalam Alkitab ada pemberitahuan penderitaan pertama, pemberitahuan penderitaan kedua, pemberitahuan penderitaan ketiga. Semakin dia mau dekat Yerusalem, dia sudah tahu semua. Dia mati itu bagaimana? Dia tahu orang dia Allah. Saya dan saudara tidak maha tahu. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ke depannya kita itu bersifat misteri. Kamu tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Ada orang lagi nyembah enak-enak di gereja, pulang serangan jantung di bemo. Koncak lihat, koncak serangan jantung. Sopir bilang kenapa? Sopir juga. Pas oto semua dari ke rumah, saudagar tanya. Kenapa? Saudagar serangan jantung. Bodong semua satu gereja. Kasihan pendetanya.
Orang kasih kabar di pendeta, konjak supirnya saudagar serangan jantung. Pendeta itu serangan jantung. Saudara, siapa yang berani omong begitu? Tidak ada. Sehingga mereka yang dengar otomatis dong, tak terhindarkan, pro kontra mulai muncul. 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Yap. Banyak di antara mereka berkata, Bilang apa? ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Bagi mereka yang kontra, mereka bilang, kalau ada orang bilang, saya mati suka-suka saya hidup kembali, itu pasti orang gila. Hanya orang gila yang ngomong begitu. Karena sepanjang mereka hidup, mereka tidak pernah ketemu tetangga ke tokoh agama kah, siapapun yang bilang, bet mati 2 hari kemudian, bet mati malam minggu. Bet mati malam minggu, ya. Tapi malam Selasa, lu bangkit, belum. Itu sudah mulai ada tanda-tanda. Malam Kamisnya, haleluya, baru saya bangkit. Mereka tidak pernah ketemu. Jadi kalau tiba-tiba nongol seseorang ngomong kayak gini, ya gila. Saya bisa paham respon orang, saudara-saudara, seperti ini. Saya tidak bisa terima. Tiba-tiba Noel datang, Noel bilang, Bapak, hari ini Bapak lihat saya hidup. Tapi besok mati. Saya tidak bilang gila, tapi tempeleng sudah pasti. Saya takutnya kesambat, apa ada roro, apa ya jekar. In Jesus name, pak. Lalu Noel membalas, mengapa engkau menampar aku? Wah, kurang ajar lu. Pakai ayat lu. Oh, bisa panjang itu. Jadi wajar kalau orang bilang kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Dan kelihatannya klaim-klaim seperti ini. Ditambah lagi saudara pernah ingat bagaimana Yesus lihat bait Allah yang dibangun kurang lebih 46 tahun. Tuhan Yesus bilang begini, rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku bangun kembali. Orang bingung, kau ini sombong sekali. Orang bikin ini bait Allah makan waktu puluhan tahun. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi respon bagaimana? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Nah, ini mereka tidak ngerti. Padahal Yesus sedang bicara tentang kebangkitannya. Sebab bait Allah yang dimaksud di sini adalah tubuhnya sendiri. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, nanti setelah dia bangkit, baru murid-murid mengerti, oh dia sudah pernah ngomong ini. Apa yang dia katakan, klaim-klaim yang dia ngomong itu alkitabiah semua. Semua pas. Kata-kata Yesus tidak meleset. Kata-kata Yesus dapat dipercaya. Makanya ayat 22 dikatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, yang kita rayakan hari ini, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kelihatannya waktu Yesus klaim bahwa saya akan mati dan bangkit, murid-murid ada yang setengah percaya, ada yang percaya 10%, 20%, 30%, tidak ada yang utuh. Tidak ada yang betul-betul percaya segenap hati. Ya, aku percaya, tidak ada. Nanti setelah dia bangkit, baru mereka percaya. Nah, kalau yang tim inti saja percayanya belakangan, bagaimana dengan yang ada di garis kesesatan, yang ada dalam grup, yang digembalakan oleh alat-alat setan? Itu lebih parah lagi, Bapak Ibu jemaat. Nah, omong-omong tentang grup yang digembalakan oleh alat-alat setan, yang saya maksud adalah rohaniwan-rohaniwan, imam-imam, tua-tua, orang-orang Farisi yang dari sudut pandang agama Yahudi atau Yudaisme, mereka pakar Alkitab. Dan seharusnya mereka tahu tanda-tanda kemesiasan. Harusnya mereka tahu janji-janji Tuhan kepada Mesias, kepada nabi-nabi berkaitan dengan Mesias. Mereka tahu semua. Tapi secara intelek, sekalipun secara intelek mereka tahu kebenaran itu, tetapi mereka tidak ada keselarasan antara intelek, hati, dan sikap mereka. Sehingga mereka menolak dengan begitu kuat.
Makanya hari Jumat Yesus meninggal, hari Sabtu Yesus dikubur, mereka datang ketemu Pak Gub. Bukan Pak Gub ini. Pak Gub di Alkitab. Istilahnya wali negeri. Pilatus itu Pak Gubnya. Ternyata ada hubungan baik rohaniwan dengan pejabat. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Asal rohaniwannya jujur sesuai peran. Peran rohaniwan itu apa? Mengawasi. Kalau ada pejabat miring bengkok, kita dengan penuh kasih, kita nyatakan kebenaran. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Kalau pejabatnya rendah hati, selamatlah dia. Kalau dia tinggi hati, habislah dia. Itu pasti. Kan rohaniwan. Zaman Alkitab kan saudara tahu. Lihat Ahab begitu jahat, Ahab begitu bengkok. Hidup sesat. Tapi lihat saja, Elia datang. Elia bilang, Ahab, kau dengan istrimu kurang aja. Pokoknya Elia hantam semua itu. Tapi apakah Elia benci Ahab? Tidak. Satu kali hujan sudah mau turun. Tuhan Elia bilang apa sama Ahab? Lu lari duluan nanti karena hujan. Dia sayang itu. Hanya dia tidak bisa toleransi dengan kebengkokan pejabat. Anda lihat di zaman Elisa. Yoram keturunan Ahab juga. Bengkok reok. Elisa tegur. Daud selingkuh. Nabi Nathan tegur. Dan lain sebagainya. Itu bagus tuh, hubungan rohaniwan dengan pejabat. Tapi ini ini rohaniwan setan ini ternyata penjilat. Mereka begitu meninggikan Pak Gub dan mereka merendahkan Tuhan Yesus. Ini kelihatan di dalam Matius 27, Jumat Yesus mati, Sabtu dikubur. Waktu dikubur ini mereka datang ketemu Pak Gub, Pak Pilatus. Mereka tinggikan Pilatus, mereka rendahkan Yesus. Perhatikan Matius 27, 62, 63. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Pilatus mereka sapa dengan apa? Tuan. Yesus mereka bilang apa? Penyesat. Yang harusnya ditinggikan mereka rendahkan. Yang harusnya makhluk rendah mereka tinggikan, bukan main. Tuhan. Ini Tuhan Yesus mati loh. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, aku akan mati 3 hari aku bangkit. Hanya satu-satu orang yang klaim. Artinya ajaran yang tadi saya bilang itu terngiang-ngiang di telinga mereka. Tidak ada orang ngomong begitu. Anda lihat manusia-manusia setan ini. Penjilat-penjilat pejabat. Tinggikan pejabat, hormat pejabat, rendahkan Tuhan Yesus. Kira-kira ya, kalau di pengalaman jemaat, pernah tidak ketemu yang begini di zaman ini? Kalau ketemu pejabat dia soya itu cuma penyembahan. Tapi di gereja di tengah, apa ada. Harusnya Anda yang kesikap, yang kayak mau menangis, kayak mau tersungguh di sini. Karena di sini Yesus hadir. Saudara setuju, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Atau dalam doa pribadimu, disitulah lututmu hitam. 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Karena kau hormat Tuhan Allah. Beta ulang-ulang kalau behotbah, pejabat masuk semua berdiri baca Alkitab. Sudah doa sebelum. Susah. Karena beta lihat ini ada tuh yang pejabat masuk. Tahu apa? Tentara bukan, ya, polisi bukan, sen pernah tes satpam, hansip di desa pun tidak lolos, right? Tapi ada dia membanting-banting kaki itu yang son cocok dengan ilmu baris verbal. Apa sebenarnya? Ada satu yang melihat begitu sekarang ada WA beta karena main dewan, besan balas. Kalau balas, bumi akan balas api atau hati retak. Ini orang munafik, haus jabatan. Penyembahan tangan. Kadang-kadang ibadah datang terlambat, son pentingkan puji-pujian. Tapi kalau ketemu pejabat, dia mau penyembahan. Ada lesu, bapak le pukul lutut, gosol.
Ini sinyal apa? Pinjam doi. Serius. Tanda deh, tanda. Kalau ada, tahu sadong lah, tetangga lah atau kerabat datang kok. Begini kakak. Ujung-ujung ada 500. Serius. Pak Gub mereka panggil Tuhan. Tuhan Yesus mereka panggil penyesat. Ibu-ibu yang hadir di sini, Anda paling tahu rasanya. Ketika suamimu merendahkan engkau dan meninggikan perempuan lain. Engkau bertanya, Bapak masih sayang mama kok. Bapak bilang apa? Mama orang lain pun bini saya Bapak sayang. Orang lain pun bini saya Bapak sayang. Apalagi bini sendiri. Itu kan orang banyak bertanya-tanya, apa sih beratnya makan buah terlarang sampai segitunya, sampai Tuhan menghukum Adam dan Hawa pergi jauh dari Taman Eden. Itu hanya masalah cinta terbagi, Tuhan tidak mau dibagi. Itu orang tidak cinta Tuhan, tuh Adam dan Hawa. Bukan sepele masalah buah terlarang. Kamu sudah dengar bahwa Tuhan bilang semua kecuali Tuhan larang semua. Semua boleh, insya Allah jangan raba. Oke. Kok bisa lu raba yang dilarang gitu loh. Padahal ada buah-buahan yang lebih enak, yang lebih nikmat. Lu bisa hidup semau lu. Kalau sudah kayak taman lu mulai geser, sunai jambu biji. Maksudnya ada yang lebih, lu mau bikin rujak ya kan? Lu mau asinan, lu mau es buah. Asal jangan itu. Itu kayak saudara yang sudah menikah, sudah janji nikah di gereja. Pegang cincin, lalu menatap. Pasanganmu sampai berkata, kuk nih Habakuk. Ya, panggilnya kuk. Sudah panggil lengkap saja. Tidak ada yang panggil singkat. Habakuk nomleni. Sebagaimana cincin ini bulat tak berujung. Demikianlah kasihku kepadamu dalam Yesus Kristus. Kekal selama-lamanya. Iya kan? Tapi habis baru nikah 2 hari. Nonci bilang Habakuk. Bet memang cinta luma. Izinkan besar hari ketemu mantan. Di Kuan Fatu. Apa yang terjadi? Habakuk bikin apa? Pukul di kuk. So pasti. Lu panggil bekuk toh? Hah? Lu bungkuk patah. Iya. Nah di situ letak masalahnya. Ya saudara-saudara. Yang harusnya ditinggikan kau rendahkan. Yang harusnya direndahkan kau tinggikan. Makanya kalau ada bapak-bapak, sorry itu saya, bapak-bapak bodoh. Ketemu mantan lu begitu ambil waktu perhatian, bohong dari segala ekspresi. Lu sehat kok Mia? Hei Okto. Lu mau kalau total ekspresi sama pasanganmu, gak usah sama mantanmu. Ya kan? Yesus harusnya ditinggikan. Direndahkan sama alat-alat setan ini. Singkat kata, akhirnya mereka minta semacam izin diberi kuasa. Supaya kalau bisa kubur Yesus dijaga. Karena mereka anggap Yesus ini sudah menyesatkan di awal. Begitu mengerikan melalui klaimnya. Berkaitan dengan kematian dan kebangkitannya. Lalu kemudian mereka bilang. Kalau tidak dijaga murid-murid curi. Maka yang terjadi penyesatan terakhir lebih parah dari penyesatan pertama. Dan singkat cerita akhirnya Pilatus memberi mereka otoritas untuk mengurus atau mengatur serdadu-serdadu yang akan menjaga kubur Yesus itu. 6:4 dan seterusnya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lalu Pilatus bilang begini. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Iya, jadi penjaga-penjaga ini ada di bawah otoritas imam-imam. Karena Pilatus bilang, ini penjaga-penjaga bagimu. Artinya kau urus sudah, mereka bertanggung jawab kepadamu. Apa yang kalian perintahkan ya mereka tanggung jawab kepada kalian. Nah singkat cerita, seperti nats yang kita baca, akhirnya terjadilah peristiwa kebangkitan Yesus. Di mana penjaga-penjaga ini melihat langsung segala sesuatu. Bahkan mereka lihat malaikat turun
Bahkan terjadi gempa bumi yang begitu luar biasa. Di Matius 28 ayat 2 dikatakan demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kenapa ada gempa bumi? Yesus mati gempa bumi. Yesus bangkit gempa bumi. Ada penafsir yang bilang, waktu dia mati itu gempa bumi artinya bumi berduka karena pemilik langit dan bumi harus mengalami hal itu. Tapi waktu bangkit gempa bumi, bumi bersorak-sorak karena kebangkitan Yesus. Amin. Makanya jangan ada di hari Paskah menyanyi kayak mati-mati angin. Bumi aja gempa karena Tuhannya bangkit. Bila perlu kita kasih gempa ini gereja. Oh ya, benar. Harusnya Anda kalau menyanyi untuk Tuhan tuh tabakar dong. Ada yang menyanyi bikin jaim-jaim diri kayak keskici mata lihat ini barang. Dia pukul tangan tuh sentuh tangan jari tengah sah. Apa ini bunyi di mah? Semut pun bingung. Lu pikir apa? Takut dia ganti lah. Ya ini 3 jari sah. Dia kayak main angklung. Hari kebangkitan guys. Bumi tak goyang, Yesus bangkit. Lu hanya sentuh jari. Wih, tapi kalau pesta kumpul keluarga, sana ada yang suruh dia tumit bergerak sendiri. Hei, beta kan bilang, beta dulu anak pesta berat, anak dance di jalan-jalan. Pokoknya beke gila tuh. Mau ada musik, sana ada musik dance. Benar, saudara-saudara. Tapi setelah mengalami Roh Kudus, mengalami firman, mengalami keselamatan jiwa, rasa kita tidak bisa tenang kalau di gereja ada puji-pujian pemusik-pemusik dengan totalitas skill, mereka bermain luar biasa, penyanyi-penyanyi all out. Perlu hanya begini. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Ini penting ya. Ini ada lagi yang beta lihat, ini perlu beta koreksi. Ada tuh singer-singer, waktu singer dia semangat. Tapi nanti kalau dia singer, dia kayak penonton. Anda penipu. Lu singer, lu semangat, lu di situ, lu pikir Tuhan tidak lihat. Berarti jelas, dia ini hanya kasih tunjuk manusia. Bukan kasih tunjuk Tuhan. Kalau dia singer, wih. Tidak bisa begitu. Puji Tuhan itu Tuhan yang lihat, bukan siapa-siapa lihat. Amin, kekasih Tuhan. Lalu malaikat turun tuh otomatis dong. Ini penjaga dong lihat malaikat muka cahaya ini donjuk pucat. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Muka kekilat. Sudah, ini Anda coba masuk lebih dalam, coba dalam ini muka kekilat. Ya wajar ya orang langsung. Makanya jangan pernah minta ketemu malaikat. Tak usah. Ketemu bagian aja. Aman. Muka senakan ada cahaya, senakan ada. Tapi ini 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan mereka mendengar bagaimana malaikat bilang sama perempuan-perempuan itu. Maria Magdalena dan kawan-kawan bahwa kamu mencari Yesus yang disalib, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, dia mendahului kamu ke Galilea. Lihat kubur tempat dia berbaring, kosong. Kain kafan ada, versi Yohanes. Kain kafan ada. Jadi tidak mungkin orang curi jenazahnya. Kalau orang curi jenazah, ambil dengan kain kafan sekaligus. Tidak ada mereka buka itu kan, tidak ada itu. Makanya cerita tentang mereka mencuri jenazah, jelas itu dusta besar. Makanya teks yang tadi kita baca, lembaga Alkitab memberikan judul apa? Dusta Mahkamah Agama. Penipu. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Penjaga-penjaga yang hampir mati lihat malaikat itu kaku hampir mati itu tahu ini semua.
Sementara malaikat menyuruh Maria Magdalena dan kawan-kawan yang merupakan saksi mata peristiwa kubur kosong ini pergi berjumpa dengan murid-murid. Nanti mereka ketemu Yesus di jalan. Ya, mereka ketemu Yesus di jalan, lalu mereka sembah Tuhan Yesus dan seterusnya. Tapi sementara mereka jalan, ayat 11 sampai ayat 15 ini menarik. Sementara mereka jalan, saudara lihat ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Iya, kemudian ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ini bukan uang yang kecil, sejumlah besar uang. Ini banyak duit dikasih kepada mereka. Untuk apa? Sebarkan kabar bohong. Untuk kabar bohong ada biaya yang besar yang diberikan kepada saksi-saksi dusta ini. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nah ini yang menjadi pokok pikiran baik khotbah pagi maupun sore, bahwa Paskah tahun ini saya kaitkan dengan Paskah dan penyebaran ajaran sesat. Siapa yang menyebarkan ajaran sesat? Ya teks yang kita bahas ini. Mereka menyebarkan ajaran sesat, saudara-saudara. Berbeda dengan Maria Magdalena dan kawan-kawan dan murid-murid yang setelah ayat 15 nanti, ayat 16 sampai 20 itu topik tentang The Great Commission atau amanat agung. Di mana murid-murid disuruh menyebarkan Injil, memuridkan semua bangsa menjadi murid Yesus. 11 sampai 15 ada perintah untuk menyebarkan kabar bohong. 16 sampai 20 ada perintah untuk menyebarkan kabar Injil yang sejati. Sebenarnya dua teks itu kontras sekali. Yang satu teks tentang data penyebaran kabar bohong ini yang mau kita bahas. Tapi dalam pembahasan ini saya akan kontraskan dengan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Allah yang dilahirbarukan oleh kebangkitan Kristus itu. Bagaimana sikap kedua kelompok ini sangat kontras dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam hal ketergantungan mereka. Serdadu-serdadu ini bergantung kepada pemerintah Roma. Dalam hal ini wali negerinya atau gubernurnya adalah Pilatus. Pilatus sudah memberikan otoritas kepada imam-imam. Makanya imam-imam kasih mereka duit. Juga imam-imam jamin. Ada janji. Serdadu itu ya, Romawi, kalau bikin kesalahan konsekuensinya mati. Apalagi ditugaskan jaga kubur, jaga tahanan. Lalu kau tidak jaga dengan baik, tiba-tiba jenazahnya hilang, tawanannya lari, kau pasti dibunuh mati. Makanya di ayat 14 ada jaminan, ada janji, ada penguatan dari imam-imam ini. Orang-orang jahat ini bisa-bisanya menguatkan orang. Dan yang luar biasanya orangnya kuat. Ini kan mereka terancam nyawa mereka. Karir mereka hancur, bahkan nyawa bisa hilang gara-gara tidak becus dalam tugas. Tapi Anda lihat jaminan yang diberikan oleh penyesat-penyesat ini. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Berbicara dengan dia, kata Yunaninya bisa berarti membujuk, mendamaikan, pokoknya mengamankan lah. Dan kelihatannya mereka juga sogok Pilatus. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, berdasarkan jaminan dari imam-imam kepala ini, kemudian pergilah mereka menyebarkan kesesatan itu. Anda lihat, kepada siapakah serdadu-serdadu ini bergantung? Hanya kepada manusia. Padahal kita sudah belajar di sini ya, kita dididik anak-anak Tuhan tidak boleh bergantung kepada manusia. Saudara yang berharap pada manusia harus ingat beberapa ayat yang Tuhan nyatakan. Misalnya Yesaya pasal 2 ayat 22. Manusia itu sia-sia, sebentar kelihatan lalu lenyap. Anda berharap kepada dia, entah dia gubernur, entah dia wali kota, entah dia kepala dinas, entah dia anggota dewan, entah itu dia pengusaha siapapun. Mereka manusia biasa yang akan lenyap. Mereka bisa dipakai Allah menjadi alat tolong kita. Tapi tolong prioritasnya uji hati. Saudara lebih utamakan siapa? Jangan seperti imam-imam ini yang begitu hormat Pilatus tapi rendahkan Yesus.
Baca dulu Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dan kalau Anda tetap paksa berharap, mungkin kelihatan Anda aman-aman, tapi sesungguhnya Anda orang terkutuk kalau coba-coba mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan coba-coba andalkan manusia. Berbeda dengan murid-murid dan Maria Magdalena dan kawan-kawan yang ketika berjumpa Yesus yang bangkit, Yesus melahir barukan mereka. Ketergantungan mereka kepada Tuhan semakin kuat. Apalagi contoh khusus ya, Maria Magdalena. Siapa dia? Perempuan yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Tidak bisa roh jahat itu keluar kalau bukan Yesus yang mengeluarkan roh jahat itu dari seseorang. Bandingkan dengan orang di Gadara itu, roh jahat itu bilang apa? Jangan siksa kami, pindahkan kami ke dalam babi-babi. Baru Yesus pindahkan. Tidak bisa orang terlepas dari roh jahat kalau bukan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Makanya Maria Magdalena sangat bergantung total kepada Yesus. Bukan hanya dia dan kawan-kawannya itu beberapa penyakit semua, tapi disembuhkan, mujizat terjadi. Maka mereka dilatih bergantung total kepada Allah. Saudara, siapapun kita, apapun profesi kita, ASN ke Anda, polisi ke Anda, pengusaha ke Anda, pengusaha kelas bawah, menengah, atau mau nanti Tuhan promosi Anda ke atas. Anda seorang politisi, Anda seorang pakar hukum, Anda seorang pendidik. Apapun profesimu, bergantunglah kepada Allah. Kerja lurus, kerja tulus, kerja bagus. Tak usah jadi penjilat. Amin. Bahkan pendeta sekalipun. Pendeta kalau mulai bergantung kepada misalnya salah satu donatur, orang kaya di gereja yang kasih sumbangan. Nanti lihat pendeta pohotbah, kalau ada itu orang, di pohotbah mulai kacau. Dia takut ini sentil, transfer kurang. Di sini tidak ada begitu. Di sini tidak ada. Saudara mau sumbang-sumbang, mau tidak ada urusan. Sudah sumbang, jangan berharap dengar khotbah yang enak-enak. Karena kau sumbang kasih Tuhan Allah, bukan kasih saya. Kalau tidak mau, sumbang di lain. Santai aja sama gua. Tahu gua enggak? Beta mesti ngomong ini. Beta melayani Tuhan dari awal. Beta bergantung kepada Allah. Semua kawan-kawan mau sekolah teologi, bapaknya ASN, mama ASN. CC, apa ini barang madompung? SK. Doi keluar, anak kuliah. Beta mau CC apa? Hah? CCSK atau pun CCKS. Kehidupan. Mau sekolah di Unkris tidak bisa, tidak ada uang. Padahal, saudara, beta tidak tahu ya, harusnya beta tuh harusnya dapat beasiswa harusnya. Karena beta prestasi gila-gilaan. SDB ranking 1. SMP sempat nakal turun. Dong kasih pindah beta dari kelas unggul itu di SMP Negeri 3 yang sekarang SMP 4 dan sekarang SMP 3. Satu kelas itu kelas unggul. Yang ranking 40 di itu kelas, saya bisa ranking 1 di kelas lain. Beta di itu kelas. Semua anak tuh baik-baik, hanya beta yang rokok dan mabok. Dan kalau mau tidur, itu pasukan-pasukan yang pintar-pintar, kipas. Bawa buku gambar, kipas sampai beta tidur. Jangan coba-coba beta bangun, berhenti kipas, berarti beta kipas begini. Beta tempeleng, beta benar di kelas. Beta tidur. Isap rokok di kelas SMP. Badung banget, nakal sekali. Dipindahkan ke kelas, naik kelas 3, pindah kelas 3G. Beta ranking 1. Bikin heboh. Itu kalau bisa fokus begitu. SMA, kumat lagi. Bertobat, ranking 1 lagi. Tapi tidak ada pemerintah tertarik membiayai. Di situ beta mulai analisa, belum sampai kepada menafsir. Beta analisa, memang Tuhan ajar beta tergantung dengan Tuhan, benar. Bingung semua kok, yang baju dari dalam, baju dari luar, morat mari jalan, parang, bisa kola bawa parang. Musuh banyak, pura musuh banyak. Mau musuh dengan TDM, mau musuh dengan kayu putih, mau musuh dengan Karvita, dengan gazebo, Kanaan, segala gang danger. Musuh semua.
Kalau beta son jaka tingkir, karena mana? Parang cerulit ke sekolah. Buku tidak bawa. Tapi waktu bertobat, parang disingkirkan Alkitab dan kidung jemaat. Tiap kali belajar Alkitab di meja. Ranking 1. Guru bingung. Lagi belajar, saya dengan kepala sekolah, Pak Jerhan Sledo. Oi bobo, beda bapak tua bakal lain di ruang kapal sekolah. Hanya gara-gara anting-anting dan berokok Komodor. Beta ini semua rokok bentul biru Komodor mau apapun. Yang penting ada asap petisamen yang keluar dari wilayah Oepura. Beta bakal lain besar dan Pak Jerhan Sledo. Bapak tua masih hidup kah? Yang sempat jadi kepala dinas pendidikan ke kota. Bakalai bertengkar di ruang kapal sekolah. Pak Jerhan bilang, lu anak gila, biar. Kenapa? Apa? Siapa mau kenapa siapa? Atas tista Pak Ledo, bilang anak muskas pindah, kacau nih. Tapi kemudian, karena kami keluarga semua tukang tipu. Maka saya acting bersama mama saya, kami susun skenario. Pokoknya mama sampai di sekolah langsung mengamuk beta. Siap mama beta. Mama nih tak berdaya menghadapi saya. Mama cuci apa tengah apa beta di muka BP, Pak Sales dan sekitarnya. Beta hanya begini. Pak Sales sendiri bilang keren. Tidak jadi pindah. Alasan pindah SMA 3 ke SMA 1 beta tahu itu omong kosong. Beta berani mau SMA Beringin. Atau Nusa Putra. Iya kan? Singkat cerita beta bertobat. Beta betul-betul tidak tahu. Tapi satu sekolah yang kenal beta tuh rasa. Ini perubahan luar biasa. Pak Ledo jalan keliling sekolah. Sampai bepung kelas Pak Ledo hanya lihat beta Pak Ledo begini. Wih beta bar mata jatuh. Pak Ledo jadi pejabat di kota Behotba Natal kota. Pak Ledo beta lu bepo anak. Tidak ada anak berani baklai dan saya lu. Jadi beta bergantung dengan Tuhan saja. Supaya gitu Pak Ledo sana urus ke beasiswa sonda. Mungkin karena begini. Mungkin bab tua juga ada urus lain. Namanya masih siswa begitu banyak kan. Tapi kenapa apa? Beta sembah Tuhan Yesus yang hidup. Maha kaya. Sumber segala berkat. Kepadanya beta bergantung. Saudara masih ingat dan cerita saya tidak berubah, saya ke sekolah teologi. Rencana di Petamburan tidak dapat. Mau di Batu Malang, hanya dapat Malangnya, Batunya tidak dapat. Maka sekolah beta di sekolah yang menurut beta, kalau ada 100 sekolah terbaik di Indonesia, beta pun tidak masuk di antara 100 sekolah itu. Di luar 100 itu. Hanya bawa uang 1.250.000 naik kapal Sirimau keliling seluruh perairan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya masih ingat Kupang, Larantuka, Ujung Pandang, Semarang, Batu Licin, Surabaya, Kijang, Tanjung Priok. Betul-betul kami seperti di bawah Priok. Sekolah baru 1 semester, sekolah tutup. Pengurus sekolah bilang, anak-anak, uang kita habis. Karena ini sekolah kan gratis. Gratis lah, botol makan son tahu diri. Nah saudara tahu botol yang dari timur dong nih. Makan son bisa 1 kali. Makan 4 kali, saya tidur masih mengigo. Oh wow. Beta betul-betul dididik bergantung kepada Allah. Mau bayar kuliah tahu pakai apa? Satu-satunya yang bisa beta berharap Tuhan pakai bepung kakak yang adalah sopir pejabat. Jadi PNS dengan mungkin ijazah SMP. Itu golongan berapa tuh? 1C. Dia ada istri. Dia istri mesti beli lipstick, make up. Dan mereka 2 korban. Senap apa kirim kasih mail. Oh menderita sekali. Diutus ke Kalimantan. Sekolah pertama sudah tutup di semester 1. Di Kalimantan ada PKL. Sekolah berikut juga tutup. Mau mana beta nih? Enak kan kalau di sekolah-sekolah yang jelas, doi banyak. Soalnya ada tutup-tutup. Ketemu sekolah ini kayak main gila. Kayak lu kayak mau baca buku bosan lu tutup gitu loh.
ngerti ya? Wah suka-suka buka tutup. Nah ketong tuh kayak itu huruf-huruf gitu loh. Sebentar keluar, sebentar tertendes. Nah ini kan son bergantung di Tuhan. Son mungkin pakai jas merah marun. Sudah ngerti maksud saya? Makanya Anda kalau lihat penginjilan saya gila-gilaan, Anda tahu kepada siapa saya bergantung. Saya tidak bergantung pada orang, pada kerabat, keluarga, tidak. Kepada Yesus yang telah memanggil saya. Dari terminal Waipura kepada dia tuh hidup. Yesus tuh ada. Saudara harus kenal dia sungguh-sungguh. Maria Magdalena mengalami itu. Serdadu-serdadu bergantung kepada manusia. Maria Magdalena dan yang lainnya anak-anak Tuhan itu bergantung hanya kepada Yesus. Daripadanya kelepasan, daripadanya jaminan masa depan, daripadanya segala berkat. Lalu yang kedua yang membedakan, mengkontraskan kedua kelompok ini dalam sikap mereka berkaitan dengan Paskah. Yang satu ajar Injil benar, yang satu ajar sesat. Dalam hal ketaatan dan kesetiaan mereka. Ya, kepada siapa kita bergantung itu akan menentukan juga loyalitas kita. Ya jujur saja pengajar atau penyebar ajaran sesat ini sangat loyal, sangat taat kepada imam-imam yang sudah kasih duit sekaligus jamin. Kalian tidak akan ada apa-apa dari pemerintah Roma. Kami yang akan bujuk Pilatus. Kau aman. Tapi Anda lihat mereka begitu setia hanya gara-gara jaminan ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jaminan kita siapa? Kita dijamin oleh Allah pencipta langit dan bumi. Amin saudara-saudara. Makanya jangan heran Maria Magdalena begitu setia. Murid-murid laki-laki semua lari. Tapi Maria Magdalena dan kawan-kawan ada di sekitar salib Yesus. Di Matius pasal 27 mulai ayat 54. Ada informasi Yesus meninggal itu ada 3 fenomena ya. Tabir Allah terbelah bagi 2. Orang mati bangkit dan gempa bumi. Melihat gempa bumi ada serdadu yang tahu. Sadar oh Yesus ini anak Allah. Semua murid laki-laki tidak ada. Maria Magdalena ada di situ. Itulah kalau bergantung kepada Allah. Di saat semua lari, dia masih tetap ada di zona pelayanan. Dia masih ada di zona kasih karunia. Dia masih ada di zona hidup bergantung kepada Allah. Tanda Anda bergantung kepada Allah atau tidak, nanti saat ada goncangan, nanti saat ada masalah, Anda lihat Anda masih ada di zona itu atau kau keluar dari garis batas. Kalau kau keluar sebenarnya hanya di mulutmu saja engkau berkata engkau bergantung kepada Tuhan. Sesungguhnya hatimu tidak selaras dengan mulutmu. Beda sama MM dan kawan-kawan. Perhatikan Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Kemudian Yesus mati. Yusuf Arimatea datang minta kepada Pilatus jenazah Yesus lalu dikuburkan. Dan orang yang tetap setia dikubur masih Maria Magdalena dan kawan-kawan. Anda lihat ayat 59 dan seterusnya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Amin. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jangan ragukan kesetiaan orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Semua pergi di saat laki-laki pernah janji semangat, aku tidak akan goncang. Tidak ada satupun di sekitar salib. Tidak ada satupun di sekitar kubur Yesus. Perempuan-perempuan yang dibebaskan dari roh jahat ini tidak tahu mau balas apa. Selain berkata, ini diriku. Aku tetap ada bersamamu di hidupmu dan di matimu. Dan orang pertama yang pergi ke kubur siapa? Dong. Saudara bergantung kepada siapa? Makanya kita lihat kalau ada pelayan, melayani bayu-bayu. Ini orang susah terlibat yang ketong di semua kerja berat. Mau jangkau jiwa, ini masih dihitung ini, itu. Wah, lu belum alami Tuhan sungguh-sungguh. Tolong alami dulu. Alami dulu. Kita layani Allah yang hidup. Allah yang dahsyat. Napasmu dan napasku itu dari Dia. Belum yang lain-lain.
Yang berikut motivasi. Motivasi pengabdian atau pelayanan mereka. Apa yang memotivasi serdadu-serdadu itu menyebarkan hoax, menyebarkan berita dusta atau ajaran sesat karena uang yang besar, dibiayai. Beda sama Maria Magdalena dan kawan-kawan. Kalau mereka ini sebarkan ajaran sesat karena dibayar, Maria Magdalena dan kawan-kawan dari awal, khususnya perempuan-perempuan. Saya soroti perempuan karena zaman itu mereka tidak diizinkan tampil di depan. Mereka hanya di barisan belakang. Ternyata mereka ini penentu barisan depan sukses. Dan mereka berkorban habis-habisan, tidak dibayar. Mereka rogoh dari saku mereka, kantong mereka, rekening mereka, untuk mereka tabur bagi pekerjaan Tuhan. Anda bandingkan dengan Lukas 8 ayat 1 dan seterusnya. Lukas 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Terus. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Amin. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ternyata bukan Maria Magdalena saja, seperti yang saya katakan. Perempuan-perempuan lain itu juga ada yang kerasukan roh. Itu dibebaskan semua. Orang-orang yang dibebaskan ini menjadi satu tim kuat. Makanya kalau dalam satu tim gereja, ada orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama, diubahkan. Aduh, ini orang-orang kuat. Mungkin cuma 5-10 orang, tapi dong bisa bikin terobosan gila-gilaan. Lalu ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sudah lihat kontras bukan? Apa yang mendorong serdadu-serdadu itu menyebarkan ajaran palsu atau dusta? Dibayar. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia tidak dibayar. Dia kasih keluar uang tambah demi penginjilan. Kalau untuk satu dusta, orang-orang jahat berani bayar besar. Maka orang-orang benar jangan kasih sedikit lagi menggerutu. Jangan. Sebab itu demi keselamatan jiwa-jiwa. Lihat komentar dari Pulpit Commentary berikut ini. Perhatikan. Jika orang jahat memberikan uang besar atau sejumlah besar uang untuk mengembangkan suatu dusta, orang baik tidak seharusnya memberikan uang kecil atau sedikit uang dengan menggerutu untuk menyebarkan kebenaran yang menyelamatkan. Di gereja ini tidak ada dan memang tidak boleh ada. Saya ketemu di tempat-tempat lain. Pokoknya yang paling memberi sedikit atau yang tidak memberi itu yang paling cerewet, paling protes. Bahkan yang tukang pancuri doi kolete, dong yang paling beribut. Ini doi lari ke mana? Ini pancuri sama kayak Yudas tuh. Waktu itu perempuan datang meminyaki kaki Yesus, siapa yang paling beribut? Yudas. Itu kan bisa kasih dia orang miskin. Yohanes bilang dia omong kosong, dia pencuri itu. Omong banyak lu. Susun kasih nah diam, bawa lu hidup kepada Yesus. Amin. Di sini sana ada, habis bilang di sini dan memang boleh ada. Jangan coba-coba ada. Harusnya kalau mau demi keselamatan jiwa, tabur lebih banyak. Saudara tahu itu uang kemana? Ini khotbah bukan hanya untuk Amazing Grace, kan ini khotbah diposting di umum. Saya ketemu seorang Amerika yang selalu bantu saya duit. Ternyata saya lihat dia kasih tunjuk daftar rekening tuh. Itu nama pendeta-pendeta banyak sekali. Yang dari Kupang seberapa banyak. Saya cuma salah satu. Artinya seadanya dia kalau kasih pokoknya. Sampai dia masih WhatsApp saya kemarin pagi. Pak Mel butuh apa WhatsApp aja, minta aja. Oh beta ini paling perasaan begitu. Tapi mereka memang mau. Ini orang saya tahu pendapatan 1 bulan berapa. Mungkin hampir 500 juta. Kok 1 M per bulan kalau dirupiahkan. Ada bisnis yang mereka kerjakan. Saya lihat dia kasih tunjuk rekening. Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Salah satunya Bapak. Thank you. Kalau mereka tahu kita bikin apa. Yang keempat, ya pengaruh dari pelayanan atau pengabdian atau pengajaran mereka. Ternyata saudara, pengaruh yang dilakukan oleh serdadu-serdadu ini
Yang sudah dapat uang besar, dapat jaminan dari imam-imam, pengaruhnya gila. Gilanya kenapa? Itu dusta yang mereka sebarkan itu. Sampai saat Matius tulis ini Injil, itu mungkin antara 30 sampai 50 tahun setelah peristiwa Yesus mati. Itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi. Makanya di ayat 15 dia bilang begini. Matius 28. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara lihat, artinya Anda lihat, kesesatan sekecil apapun kalau tidak diberantas, dia menular ngeri loh. Makanya tadi pagi saya omong dan saya harus omong lagi sore ini. Di sini, di gereja ini, kalau ada yang tukang bagosip orang punama, itu mesti cut memang dia tuh. Mesti cut, itu orang bahaya tuh. Misalnya bapak ini dengan ibu ini sedang bicara, bisa aja orang yang tukang omong orang punama dan don't ada apa-apa. Orang bicara di gereja lu bisa tuduh bila ada apa-apa. Karena mana kalau pendeta yang bawa omong dari ibu-ibu leh. Jadi ya dia bahot bakar. Mungkin awalnya main gila. Tapi tambah yang dengar dia juga bodok. In bodok bicarita di bodok yang lain. Saya omong ini mungkin bahasa terlalu kasar. Tapi ini benar. In bodok-bodok dunia suka pi. Ternyata Pak Mel tuh dia mata neo. Contoh saya. Bukan san mau. Ini kan kurang ajar. Hanya gara-gara beri Imam Taneo ada bauji hafal ayat. Nasugosi bede MT. MA DMT. Kurang ajar. Kayak gini-gini mesti cut di gereja. Makanya Anda yang tukang bawa omong orang punama. Hati-hati. Di mana-mana pun hati-hati ya. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang mulu perempuan. Tapi sudahlah, ketemu ibu-ibu saya dulu ya. Ibu-ibu kalau ketemu ibu-ibu lain yang tukang bawa omong orang punama. Uku dia bahu kulang begini. Urus ibu pu laki sah. Dia ibu pu anak. Ibu pu anak ada satu lusin. Ibu sana urus ibu pu anak, ibu pu mulu lebe dari satu. Beta yang mereka berabek dan gusi-gusi. Gigi rahang tapi cabu semua. Ini kan terlalu kurang ajar orang-orang begini. Mungkin Anda anggap biasa, bahaya banget. Mulu-mulu bagosip. So, tahu duduk berdiri, orang berramah selalu. Beta kalau ikut gaya dulu, pengen tampar bola balik. Orang begitu harus jangan terlalu dikasih pelayanan, bahaya. Orang jahat, kecuali yang mau bertobat ya. Anda lihat nih, ini berita bohong. Menyebar sampai begitu rupa. Makanya saudara jangan terlalu percaya kalau ada orang bilang begini. Bab tua itu ada piara yang itu. Jangan, saudara jangan piara. Jangan percaya. Bab tua itu piara ular. Jangan. Oh, piara. Jahat sekali loh orang-orang. Enak sah. Ibu itu tuh, itu pak penggula-gula. Dengar begini, lu ini omong apa? Jahat loh, ini kalau dusta bagaimana? Kita menyebarkan dusta. Jadi harus cut. Ajaran-ajaran sesat sekecil apapun, dusta sekecil apapun, gosip-gosip sekecil apapun, cut kalau tidak merusak gereja. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Tapi Anda lihat penyebarannya sampai sejauh ini. Bahkan William Hendrickson mengatakan sampai abad 20 orang Yahudi masih ditipu dengan penyebaran dusta ini. Perhatikan komentar Hendrickson. Sampai abad 20 cerita itu masih banyak beredar dan dipercayai di kalangan orang Yahudi. Kurun waktu 2000 tahun orang-orang Yahudi dibodohi dengan ajaran sesat ini. Anda sudah lihat itu? Artinya apa yang kita dapatkan? Berarti serdadu-serdadu ini begitu rajin, begitu kerja keras untuk menyebarkan kesesatan. Kenapa mereka rajin? Kenapa mereka bekerja keras? Karena mereka dapat bayaran uang. Karena mereka dapat jaminan. Makanya mereka taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat memberitakan kabar baik? Kita kalah sama pendusta-pendusta ini? Saudara minta bayaran. Saudara tahu Anda tuh dibayar bukan pakai uang. Tuhan bayar kita pakai darah Yesus. 1 Korintus 6
ayat 20 sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maria Magdalena, Petrus dan kawan-kawan ngerti ini. Makanya mereka berkorban habis-habisan. Mereka udah dibayar lunas. Saya dan saudara dibayar lunas. Jangan jadi penonton. Kita harus beritakan Injil. Kabarkan Injil di kantormu. Kalau engkau polisi, kabarkan kepada kawan-kawan lain. Masuk pelan-pelan, pengaruhi mereka. Beri warna jelas. Dulu bottom boleh mabok bareng, dulu bottom boleh begini, sekarang beda-beda. Kabarkan kepada tetanggamu, kerabatmu, saudaramu yang sudah 3-4 tahun tidak ke gereja. Sebarkan, saya akan sebarkan terus. Masa kita kalah sama serdadu-serdadu ini? Dia dibayar pakai uang, kita dibayar pakai darah Yesus. Dia dijamin oleh siapa? Oleh imam-imam. Kita dijamin oleh Allah. Allah bilang apa? Pergi, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya harap berita ini membuat kita taat dan mau menyebarkan Injil yang sejati. Yang mau melayani, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kiranya pesan Paskah 2023 ini membangkitkan semangat penginjilan saya dan saudara. Dan saya percaya hanya Anda dan saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan mengalami kuasa kebangkitannya, kita akan berlari kencang sampai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Seperti yang Paulus katakan di Filipi pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai 14. Pulang baca di rumah dan Anda akan dapat berkat di sana. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus.